Lingkungan jalan tol yang berkeselamatan. Lingkungan jalan tol yang berkeselamatan adalah suatu lingkungan jalan tol yang bebas dari objek-objek yang berpotensi membahayakan kendaraan yang keluar dari jalur lalu lintas atau hazard. Dalam rangka memberikan lingkungan jalan tol yang berkeselamatan, diperlukan adanya suatu area bebas di sepanjang sisi jalan tol, di mana area ini harus dijaga tetap bebas dari hazard. Penyediaan area bebas atau clear zone pada jalan tol sangat berguna dalam mengurangi fatalitas jenis kecelakaan terguling atau keluar lajur. Area bebas berfungsi sebagai tempat kendaraan dapat melambat dan menghindari tabrakan dengan benda yang menetap atau tidak dapat berpindah, serta tempat bagi pengemudi untuk dapat memulihkan kendali atas kendaraannya. Lebar area bebas sangat ditentukan oleh kecepatan dan jumlah lalu lintas harian yang melalui jalan tol. Penyediaan area bebas harus selalu diperhitungkan sebagai bagian dari proses perencanaan jalan tol. Area bebas harus diusahakan sedapat mungkin bersih dari hazard, seperti 1. Pohon dengan diameter lebih dari 100 mm. 2. Tiang utilitas dengan diameter lebih dari 50 mm. 3. Ujung jembatan, pilar jembatan, atau tembok terowongan. 4. Lereng timbunan dengan kemiringan lebih dari 1:4. 5. Dinding penahan tanah. 6. Saluran drainase terbuka. 7. Curb. Jika persyaratan area bebas pada jalan tol existing tidak dapat dipenuhi, maka ikuti langkah-langkah strategi manajemen objek berbahaya berikut. 1. Menghilangkan objek berbahaya tersebut. 2. Mendesain ulang objek berbahaya tersebut sehingga tidak membahayakan. 3. Merelokasi objek berbahaya tersebut ke tempat yang tidak memungkinkan untuk ditabrak. 4. Mengganti objek berbahaya tersebut dengan objek yang dapat pecah atau menyerap tumbukan akibat tabrakan. 5. Melindungi objek berbahaya tersebut dengan pagar keselamatan atau safety barrier yang sesuai dan atau bantalan tabrakan atau crash cushion. Pagar keselamatan. Pada dasarnya, pagar keselamatan juga merupakan suatu objek berbahaya yang ada di sisi jalan. Keberadaan pagar keselamatan akan menimbulkan potensi bahaya jika tertabrak kendaraan yang keluar jalur. Karena itu, pagar keselamatan hanya boleh dipasang jika akan menyebabkan risiko luka yang lebih ringan terhadap pengemudi kendaraan dibandingkan dengan risiko luka yang akan didapat jika terjadi tabrakan dengan objek yang dilindungi oleh pagar keselamatan tersebut. Pagar keselamatan terdiri dari pagar kaku, pagar semi kaku, dan pagar fleksibel. Pemilihan pagar keselamatan harus mempertimbangkan faktor berikut. 1. Kinerja yang dibutuhkan. 2. Jarak dengan objek berbahaya dan karakteristik defleksi dinamis dari pagar. 3. Kondisi lokasi. 4. Kompatibilitas dengan pagar pengaman lainnya yang berdekatan. 5. Biaya pemasangan dan pemeliharaan. 6. Dampak estetika dan lingkungan. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan antara lain: pagar keselamatan kaku atau rigid barrier. 1. Pagar keselamatan kaku tidak boleh ditempatkan pada lokasi di mana terdapat kemungkinan kendaraan menabrak pagar tersebut pada sudut lebih besar atau sama dengan 15 derajat. 2. Pagar keselamatan kaku tidak boleh renggang atau dipasang tidak menerus, karena dapat menjadi objek berbahaya bagi kendaraan. 3. Terminal ujung pagar keselamatan kaku tidak boleh menggunakan dinding beton yang landai atau membentuk kemiringan, karena dapat menyebabkan kendaraan terbang atau terguling ketika menabrak dinding. Pagar keselamatan semi kaku atau guardrail. 1. Panjang guardrail yang dipasang sebaiknya tidak kurang dari 20 meter ditambah terminal ujungnya. 2. Harus disediakan ruang 1,5 meter di belakang guardrail untuk mengakomodasi defleksi pagar ketika ditabrak kendaraan. Pagar keselamatan fleksibel atau wire rope. 1. Panjang minimal pagar wire rope adalah 24 meter. 2. Jika jari-jari tikungan kurang dari 200 meter, maka pagar keselamatan wire rope tidak cocok digunakan. 3. Harus disediakan ruang 3 meter di belakang guardrail
untuk mengakomodasi defleksi pagar ketika ditabrak kendaraan. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah ketika terdapat perubahan jenis pagar keselamatan, maka harus dilakukan proses transisi secara baik untuk memastikan aspek keselamatan tetap terjamin.